Program vaksinasi gotong royong yang diselenggarakan atas usulan dunia usaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin telah berjalan sejak 18 Mei lalu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021, pemberian vaksin untuk program pemerintah berbeda dengan vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi gotong royong. Namun, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, pada Permenkes Nomor 18 Tahun 2021 disebutkan, jenis vaksin COVID-19 yang sifatnya hibah atau bantuan dari negara maupun institusi atau organisasi yang sama jenisnya dengan vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong dapat digunakan dalam vaksinasi program pemerintah. Seperti vaksin COVID-19 jenis Sinovac dari negara Uni Emirat Arab atau UEA yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong, maka vaksinasi tersebut dapat digunakan dalam program vaksinasi pemerintah. Kementerian Kesehatan pun menegaskan sumber biaya dalam vaksinasi gotong royong berasal dari perusahaan atau badan usaha dan pihaknya melarang adanya beban pembiayaan kepada penerima vaksin atau karyawan. Contohnya ya saat ini kita sudah pernah terima ya vaksin Sinovac dari negara EUA ya Mbak Noni ya. Nah itu kan sifatnya bukan kita beli. Nah tapi itu merupakan sumbangan dari negara EUA. Nah itu tentunya walaupun vaksin Sinovac itu digunakan dalam vaksinasi gotong royong, kita akan menggunakan vaksin Sinovac ini di dalam program pemerintah, tidak untuk gotong royong. Jadi memungkinkan vaksinasi program pemerintah menggunakan merek yang sama dikarenakan merek tersebut adalah berasal dari sumbangan atau hibah dari sebuah institusi. Tapi tidak sebaliknya. Vaksinasi atau merek vaksin yang ada di dalam program pemerintah itu tidak boleh digunakan di dalam vaksinasi gotong royong. Artinya vaksin Sinovac atau CoronaVac, kemudian vaksin AstraZeneca, kemudian vaksin Novavax, dan vaksin merek Pfizer itu tidak akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong. Sementara itu terkait pengadaan vaksin COVID-19 untuk vaksinasi gotong royong, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Sinta Wijaya Kamdani mengatakan, pihaknya tengah berupaya untuk meningkatkan permintaan 28.000 perusahaan terkait vaksinasi COVID-19. Kadin pun mengimbau perusahaan yang sudah mendaftar untuk bersabar karena suplai vaksin untuk program vaksinasi gotong royong datang secara bertahap. Sudah fully allocated ya untuk alokasi pertama. Nah, kemudian untuk alokasi kedua itu datang lagi 1 juta. Nah, 1 juta itu untuk 2 kali vaksinasi. Jadi pesertanya itu ada 500.000 peserta, tapi itu harus dibagi lagi. Jadi dibagi lagi antara perusahaan swasta dan BUMN. Jadi nanti kita swasta dapatnya berapa nih, kita sedang menunggu alokasinya. Nah, itu kemudian dialokasikan kembali kepada perusahaan yang sudah mendaftar. Nah, karena jumlah yang daftar begitu besar, jadi yang tahap pertama saja yang mendaftar di Kadin tahap pertama, yaitu bulan Februari aja belum semua dipenuhi gitu. Jadi masih jauh sekali kita ya. Saat ini kita sudah duduk di tahap ketiga, kita tutup kemarin bulan Mei. Jadi memang masih panjang jalannya. Selain aturan jenis vaksin dan ketersediaan vaksin dalam program vaksinasi COVID-19, fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes yang dipakai dalam program vaksinasi gotong royong harus memenuhi standar, yakni berdasarkan rekomendasi Bio Farma dan telah terverifikasi memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya memiliki izin operasional, sumber daya tenaga kesehatan, dan kemampuan melakukan pengelolaan lantai dingin yang dikelola pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Pasalnya, fasilitas layanan kesehatan memenuhi standar akan diberi akses aplikasi sistem satu data COVID-19 menggunakan sistem P-Care vaksinasi yang terintegrasi dengan sistem aplikasi Peduli Lindungi. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.